Halo, selamat pagi. Pada pagi kali ini mumpung di suasana Idul Kurban, saya akan membagikan cara menyulap daging kurban menjadi cuan atau agar lebih memiliki nilai ekonomis sehingga bisa dijual. Kalau di bidang peternakan atau di fakultas peternakan, kalian yang ingin kuliah di fakultas peternakan tapi tidak ingin memelihara ternak karena bau, kalian bisa ambil jurusan THT. Mungkin sekarang teknologi pangan ya. Kalau dulu THT itu teknologi hasil ternak. Teknologi hasil ternak atau teknologi pangan salah satunya membahas bagaimana cara mengolah daging ya, yang benar ya. Cara agar daging itu bisa diolah dari freezer, beku, sampai nanti di towing, kemudian diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat agar nanti bisa dijual dan memiliki keuntungan bagi penjualnya. Pada pagi kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara mengolah daging ini menjadi tahu bakso. Semoga ini bisa menjadi referensi usaha baru untuk para pencari cuan. Oke, yang pertama kita harus belanja dulu ya. Kita harus cari daging ayam. Kita cari yang dada, biar komposisi dagingnya itu lebih banyak daripada tulang. Kenapa harus dicampur daging ayam dengan daging sapi atau daging kurban itu? Karena kalau tidak dicampur full daging sapi, nanti cuannya akan sedikit. Di sini saya beli daging ayam dengan harga seperempat kilo Rp9.000 ya. Kemudian saya beli tahunya itu tahu yang segitiga ya, yang warna kuning ini dengan harga Rp200 per biji. Beli tahu yang murah karena kita mencari cuan, jangan yang mahal. Kemudian belilah tepung sagu biar hasilnya bagus, jangan tapioka. Ini saya beli harganya 12.000 ya, setengah kilo. Kemudian kenapa tidak menggunakan tepung lain? Kalau tapioka itu hasilnya nanti lebih lembek. Kemudian kalau maizena nanti hasilnya keras dan kering. Kalau terigu, kalau menggunakan terigu nanti hasilnya keras dan tidak enak. Sedangkan kalau tepung kentang itu tidak cocok karena viskositasnya terlalu tinggi. Kemudian siapkan bumbu tahu ungkep karena agar tahunya lebih berasa, kemudian bawang putih dan kaldu jamur. Jangan lupa garam ya. Oke, langsung aja kita cuci tahunya teman-teman dari pasar biar tidak kotor karena mau dimakan harus bersih. Kemudian belah tahunya di tengah ya untuk isian bakso. Setelah itu siapkan bumbu ungkep ditambah dengan air untuk merendam bakso karena kalau tidak direndam dengan bumbu ungkep tahunya itu nanti hambar rasanya. Kemudian ayam yang kita beli dicuci. Di sini saya menggunakan ayam setengah kilo dada karena lebih banyak dagingnya daripada tulang. Jangan lupa kulitnya dipisah, jangan dicampur ya. Kulit tidak boleh dimasukkan ke dalam bakso, nanti hasilnya akan pecah karena yang mengikat bakso agar lebih lihat itu daging protein yang berikatan, bukan lemak. Kalau kulit kan kebanyakan lemak. Kemudian satu lagi, kalau kalian menambahkan lemak terlalu banyak di dalam bakso itu nanti baunya akan tengik ya. Kalau full daging itu baunya lebih toleran. Kemudian dagingnya ditimbang teman-teman ya. Ini saya menggunakan resep setengah kilo daging ya. Berarti campuran daging ayam dan daging sapi. Ternyata setelah difilet hasilnya itu cuma 426 gram ya dari setengah kilo yang tadi kita beli. Kemudian saya menggunakan campuran daging sapi biar hitungannya gampang itu 1 on atau 100 gram ya. Ini kunci sukses dalam pembuatan bakso yaitu penambahan es batu. Ingat ya teman-teman ya, tiap 500 gram atau setengah kilo daging es batunya hanya 100 gram. Fungsinya buat apa daging dikasih es batu? Biar nanti tidak matang waktu digiling, karena waktu digiling kan ada panas ya. Penambahan es batu itu biar tidak matang. Dan kenapa harus 100 gram? Karena berdasarkan uji coba yang sudah-sudah itu komposisi es batu yang tepat hanya 100 gram tiap 500 gram daging. Kemudian tambahkan putih telur 1 butir karena di sini saya punya telur puyuh banyak yang rusak ya, jadi saya pakai telur puyuh dan itu hanya opsional, tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Kemudian kita timbang tepung sagu sebanyak 150 gram. Kuncinya seperti ini teman-teman, kalau tepungnya semakin sedikit itu semakin bagus. Di sini harusnya tiap 500 gram daging tepungnya itu 100 gram agar lebih enak. Cuman karena ini untuk
keuntungannya agar lebih maksimal, saya tambahkan 150 gram tepung sagu. Agar keuntungannya bisa maksimal tetapi tidak mengubah cita rasa. Cita rasanya tetap enak. Kemudian faktor kedua selain es yang paling penting dalam pembuatan bakso adalah tepung fosfat. Di sini saya menggunakan tepung fosfat untuk makanan ya. Jadi kalau tidak menggunakan tepung ini nanti bakso kalian bisa lembek, atau kalau kebanyakan menggunakan tepung ini bakso kalian bisa keras ya. Jadi ini kunci nomor 2 selain es batu. Di sini saya menggunakan penstabil natrium trifosfat. Kalian cari aja di toko kue. Fosfat atau biasanya pengenyal kalau disebutnya itu. Jangan salah, ini bukan borak ya. Ini fungsinya untuk mengikat protein antara protein satu dengan protein lain itu biar lebih kuat ikatannya. Kalau di lapangan biasanya kita sering dengar rumor pakai borak biar lebih kenyal baksonya, padahal pakai fosfat. Kemudian tambahkan penyedap. Di sini saya menggunakan kaldu jamur. Dosisnya kira-kira 1 sendok tapi tidak penuh ya, atau setengah sendok lebih sedikit. Kalian bisa menggunakan micin. Kandungannya hampir sama, yaitu monosodium glutamat atau MSG. Kemudian tambahkan garam 1 sendok full. Kemudian tambahkan lada atau rempah-rempah biar rasanya lebih nendang, setengah sendok makan. Lalu daging yang tadi sudah kita chopper kita campurkan dengan bawang putih 5 siung ya, yang sudah saya ulek. Karena kalau pakai chopper ini nanti hasilnya kurang lembut, makanya saya ulek dulu baru saya campurkan. Kemudian masukkan semua tepung dan bumbu ya, untuk kita satukan menggunakan blender. Harusnya pakai chopper ini ya teman-teman ya, jadi satu ya, tapi chopper ini tidak kuat karena ini chopper murah, harganya 100 ribuan ya. Kalau kalian punya chopper yang lebih mahal sih lebih bagus campurkan sekalian, nggak usah pakai blender. Secara umum jika sudah di blender, sudah di mixing sampai hasilnya lihat, pembuatan bakso itu sudah selesai, tinggal pencetakan ya. Kalau bakso itu dicetak menjadi bulat, tapi kalau tahu bakso dimasukkan ke dalam tahu baksonya. Kemudian dikukus ya, 15 menit sudah cukup. Tahu baksonya udah jadi. Tadi saya bikin 50 tahu bakso dengan komposisi dagingnya, daging ayam 500 gram dan daging sapinya 100 gram. Dengan bumbu-bumbu yang sudah saya sertakan tadi, hasilnya padat ya. Warnanya enggak putih. Kalau daging ayam full itu putih, ini agak coklat karena ada campurannya daging sapi ya, padat ini. Coba kita coba. Nah, ini kalau dijual harganya paling murah 1.500, tapi rasanya lebih enak ini ya. Kalau dijual matang bisa 2.500. Kalau kalian lihat tahu bakso Erlina Semarang itu harganya sampai 5.000 tahunya kotak, tapi isinya lebih sedikit, itu untungnya besar sekali. Kalian bisa coba usaha ini, nanti kita hitung berapa keuntungannya ya, ongkos produksinya berapa, bisa dijual berapa. Ternyata setelah dihitung-hitung ongkos produksinya cuma total Rp36.300 dengan jumlah total 50 biji tahu bakso. Dengan rincian harga tahu bakso itu per biji Rp200, kemudian tepung sagu Rp12.000 per 500 gram, daging ayam 1 kilonya itu 36.000, kemudian daging sapi dengan harga 120.000, bawang putih 1 kilo 26.000, kaldu jamur 200 gram 31.000, merica bubuk 1 saset 1.000, dan natrium trifosfat 1 saset 2.500. Kemudian saya bagi per item itu berapa gram dengan rincian seperti yang ada di layar. Jika total produksi adalah 36.300, maka biaya produksi satu tahu bakso itu hanya Rp726. Maka jika dijual dengan harga Rp1.500 per biji, keuntungan yang didapatkan adalah Rp774 per biji. Artinya keuntungannya sekitar 50%.
Artinya apalagi teman-teman, dengan modal 100.000 kalian bisa dapat untung 100.000. Sehingga usaha kuliner yang berkaitan dengan pengolahan daging itu keuntungannya besar. Jadi kalau kalian berminat dengan usaha pengolahan daging, ya salah satunya adalah dengan membuat tahu bakso dengan modal minim dengan keuntungan besar. Jika dibandingkan dengan usaha budidaya burung puyuh itu jauh berbeda. Kalian ingin mendapatkan uang 100.000 tiap hari, itu kalian modalnya puluhan juta. Tapi kalau pengolahan hasil itu modalnya lebih kecil. Ini hanya sekedar referensi ya teman-teman ya. Di sini saya hanya berbicara proses produksi dan perhitungan usaha. Ini belum termasuk marketing. Marketing akan lebih kompleks lagi. Mungkin suatu saat akan saya update ya perkembangan kalau marketing tahu bakso seperti apa. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum.